balik lagi sama gue Kura Fenomen, channel Andromeda. Dan ya, balik lagi sama gue di konten Andromeda News cuy. Jadi pada video kali ini cuy, kita bakal reaction juga cuy. Jadi pada video kali ini bakal reaction juga karena ada anime yang udah buat ya teaser visual, teaser lah ya, mungkin teaser trailer gitu cuy ya, lupa. Jadi kita bakal reaction juga ya, apa namanya tuh. Nah, ini kita bakalan reaction teaser visual dari ini. Jadi pertama kali kita mulai aja, jadi seperti biasa aja ada 3 dia. Dan yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan like nya gitu cuy. Jadi ini nanya ini channel apa sih cuy ya, jadi tentang anime dan juga game gitu cuy, game dan live streamnya ya Valorant, dan tentang animenya, news kayak gini cuy ya, atau nanti AMV cuy ya. Jadi ya next AMV gue baru kepikir cuy, gue udah pernah nonton dan juga lagi animenya juga ada di Musik Indonesia lagi di up, itu Devil a Part Time ya cuy ya. Jadi kemungkinan nanti minggu depan cuy ya bakalan gue bikin ya tentang AMV Devil a Part Time, karena itu juga salah satu anime favorit gue. Dan gue baru kepikiran sama tuh anime ketika itu udah keluar di Musik Indonesia cuy. Musik Indonesia tuh rilis cuy ya nih. Musik Indonesia tuh rilis anime Devil a Part Time cuy ya nih. Nah ini cuy ya, ini salah satu anime favorit gue dari The Devil is a Part Time cuy ya. Dan belum sempat gue bikin AMV nya juga cuy ya. Dan ini kalau kalian lihat ini belum gue tonton yang officialnya, karena ini anime ini udah lama dan udah gue tonton ya bajakan. Dan mungkin gue bakalan ya nonton. Gue juga lagi ngikutin juga ini apa namanya tuh Assassination Classroom ya. Ini udah keluar pas gue record tanggal 15 jam 12 jam 12 kurang 10 itu. Ini gue nonton episode 15 nya udah keluar dari Assassination Classroom. Nih gue udah nonton juga semuanya ya kan, dan gue bikin nya. Jadi mungkinan nanti nextnya itu bakalan Devil Part Time cuy ya, dari ininya cuy ya. Gue gak tau deh film masih ada apa enggak cuy ya. Ya kita mulai aja nih yang dari Fate Grand Carnival cuy. Mungkin kalian di video kemarin juga udah pernah lihat ini dari Fate Grand Carnival cuy ya, karena sekarang formatnya juga ada videonya yang nggak webcam doang ya kan. Jadi OVA dari 2 season ya, season keduanya dari Fate Grand Carnival cuy udah keluar. Sini melalui tweet @fgoap_fbc cuy ya. Sini translate ya, misalnya ada salah translate berarti Google nya salah translate cuy. Jadi ini musim panas ya, ini festival karnaval, ini arti dari ininya cuy ya. Nah sini key-nya cuy, ada gambarnya tuh. Nanti link tweetnya sama linknya di sini ya kan, gue bakalan taruh di deskripsi cuy ya. Nah sini gua belum ngikutin Fight Grand Order ya sih cuy ya. Sini OVA-nya cuy ya, sini kayaknya ini OVA pantai ya, karena gue juga belum nonton Fight Grand Order cuy ya. Gue tidak bisa ngasih informasi lebih lanjut cuy ya, tidak bisa komentar lebih banyak gitu cuy, karena gue tidak nonton juga gitu cuy ya. Dan ini tuh kayaknya sih pantai ini cuy ya kan. Tapi apakah bakalan sebarbar OVA dari Kaguya sama Love is War cuy ya, kita tidak tahu gitu cuy ya. Ya, dan sekarang trending topik Twitter adalah Deddy Corbuzier cuy ya. Aduh, entah ada apa kan Deddy Corbuzier cuy ya. Kita dia bahas trending topik Twitter aja ya, karena gua gak ngerti juga. Kita langsung aja, kita ngurusin anime aja cuy ya. Jadi ya informasi kedua, langsung aja kita mulai dari ini cuy ya. The Executioner and Her Ways of Life itu udah bakalan debut di 2022. Studionya JC Staff Studio cuy ya. JC Staff Studio, kita breakdown dari JC Staff dulu ya. Sini udah darinya. Nah ini karenanya bang, JC Staff Studio dia pernah bikin apa aja. Jadi ini dia tuh JC Staff Studio tuh udah pernah banyak bikin anime favorit gua cuy ya, seperti Konosuba, Senia Tinggi cuy ya, 8,6.
ada Onosuba, dan Machi juga JC Staff. Yang kemarin keluar juga dan Machi juga JC Staff juga, kan. Dan Machi gue ingat ada dan Machi itu JC Staff ya. Nah, ini favorit untuk favorit gue ada One Punch Man juga, itu yang season kedua itu JC Staff juga ya. Jadi JC Staff itu dia ya udah banyak gitu ya, pernah bergelut di itu benar-benar action cuy. Sini action dia tuh udah banyak ya, ada dan Machi pernah Gap dan Machi cuy. Nah, ada ini Santoin juga, itu dia J Staff, dan actionnya juga keren cuy. Yang biasa actionnya bikin itu tuh yang dibikin J Staff tuh keren-keren cuy. Dan dia tuh ya spesialis action, terus ada itunya sedikit cuy. Nih kalau kita genrenya ya ini action ya kan, itu banget. JC Staff udah banyak pengalaman bikin action cuy, yang dari kalian ada One Punch Man dan Machi cuy. Ada Konosuba juga, Konosuba action dan adventure cuy. Dia juga sering ya nih genre-genre yang sering dibikin sama JC Staff cuy, dari genrenya ya, dari ini ya, dari Showcase, Shoujo no Virgin Road cuy ya. Dan gue tidak tahu ya apakah gimana animenya aja. Jadi gue bakalan bacain aja nih source-nya kan dari light novel. Jadi gue tidak baca light novelnya. Jadi uh, mungkin nah ini mungkin website ini bakalan lebih itu ya, lebih detail ya, karena mungkin dia adalah ya wibu otaku ya, lebih tepatnya ya. Mungkin dia bakal otaku ya. Otaku itu dia suka banget ya nonton anime juga, pasti dia baca manga, like novel gitu, ngumpulin ya, itu otaku gitu ya. Kalau gua anime lovers ya, jadi gua cuma nonton animenya doang gitu ya, nonton animenya min anime udah gitu ya. Nah sini gua bakal bacain aja cuy ya sinopsisnya ya kan. Dia yang hilang ya, Lost One adalah pengelana yang datang ke sini dari dunia yang jauh yang dikenal sebagai Jepang gitu ya. Jadi ini isekai juga, tidak ada yang tahu bagaimana dan mengapa mereka meninggalkan tempat tinggalnya. Salah satu hal yang pasti adalah bahwa mereka membawa musibah dan malapetaka. Tugas untuk membasmi mereka tanpa pandang bulu disematkan oleh Meno ya, seorang eksekutor muda ya. Saat ia bertemu Akari, nampaknya ini hanya pekerjaan seperti biasa ya, hingga ia menemukan momen di mana sangat tidak mungkin untuk membunuh gadis ini. Dan Meno mulai mencari jalan untuk mengalahkan keabadian ini ya. Akari cukup senang untuk menemani dia, sehingga dimulai petualangan mengubah diri Meno kan selamanya aja ya. Nih dari gambarnya, dari visualnya cewek semua aja ya. Kalau gambar cewek anime yang pertama kali keluar itu nggak ada season sebelumnya, dan visual ini biasanya sih ya, biasanya itu Ayuri, ada Yurinya gitu ya. Jadi sini juga, tapi di genrenya sih tidak ada gitu ya. Gua kalau tidak ada karakter cowoknya tuh kayak gimana ya, gua kayak kurang gitu ya. Maksudnya kayak nggak ada karakter utama cowoknya gitu ya. Nah, sedikit tuh gue belum tahu ya Meno yang mana, tapi menurut gambar mungkin Meno yang cowok cuy ya, tidak tahu cuy ya. Tapi nonton aja, tapi di genrenya dari gue, dari genrenya si aman cuy, dan mudah-mudahan kita tidak di-prank dengan genrenya cuy ya. Ya kita lihat aja cuy ya, dari sinopsisnya di sini pengalana yang datang ke sini di dunia jauh dia kenal sebagai Jepang. Nanti ini kemungkinan bakalan isekai cuy ya, karena di sini ada pengelana yang datang ke sini dari dunia yang jauh cuy ya, dari dunia yang jauh yang dikenal sebagai Jepang nih. Artinya dia itu ngasih sinopsisnya yang ngalor itu ngomong itu lagi di dunia lain ya, lagi di dunia isekainya cuy ya. Ya negara itu jauh tuh dari Jepang cuy. Ini mungkin kemungkinan jangan isekai, dan ada orang yang ya datang kayak misalnya isekai tuh mungkin kesekainya mungkin modelnya kayak dari Kansura kali ya. Cuman bedanya sini orang-orang asli isekainya itu dia tidak suka sama ya orang yang pengelanang datang dari Jepang itu cuy ya, dan pengen dibunuh gitu cuy, mau dibunuh bisa-bisa main habisin gitu cuy ya. Dia mungkin gitu cuy ya. Dan akhirnya di sini ada si eksekutor tuh ngeliat ya temennya Meno ya, ya apa namanya tuh, ngeliat si yang mau dibasmi dan dia tega. Dan ya kita nggak tahu bakal dia nggak eksekutornya
gimana aja sampai ketiga gimana aja, dan ya gue penasaran dan serunya nih. Jadi mungkin bakalan apa namanya tuh, eksekutornya tuh kan udah namanya eksekutor ya, kalian tahu sendiri lah eksekutor pasti itu dia dingin gimana macam ya. Dan bagaimana sih uh, yang orang dari Jepang ini cuy, si Akari ini ya, itu apa namanya tuh sampai bikin si menu itu tidak tega untuk mengeksekutnya dia cuy ya, orang dari Jepang itu cuy ya. Dan nah itu bakal seru cuy ya, kalau kita lihat itu dari genrenya itu action adventure fantasy cuy ya. Dan jadi staff juga yang bikin cuy ya, jadi gue bakalan nonton ya kan, gue bakalan nonton cuy ya, gue bakalan nonton dan akan rilis di tahun 2022 ya, artinya nih bisa ditemani ya bareng Tatenoyusa ya. Tatenoyusa juga 2022 kan diundur cuy, tapi ini kita belum tahu nih apa, baru dapat tahunnya doang 2022, belum tahu bulan nomor tanggalnya debutnya kapan ya. Ya kita tungguin aja deh ya dari JC Staff cuy ya, itu informasi kedua. Nah, news sekali nih cuy, yang lain-lainnya ini ada debut banyak film yang debut di Jepang cuy ya tuh. Kalau kalian debut di Jepang di Indonesia tuh bisa 2 bulan sebulan kemudian ya baru Indonesia ya itu cuy ya. Dan ya lagi PPKM juga, kita tidak tahu apakah bisa nonton film gitu cuy ya. Nah selanjutnya itu adalah ini cuy ya, Isekai Yakyu cuy ya, dapat dapat bakalan dapat TV anime diadaptasi menjadi anime cuy, udah ditungguin bakalan dapat adaptasi animenya cuy ya. Dan ini isekai cuy, isekai jadi yang gua tertarik jadi pengen dia tuh ini, jadi dia isekai. Gue juga udah baca sedikit ini tweetnya, nanti gue taruh di bawah ya. Jadi ini dia ke isekai cuy, dan dia tuh uh, kayak gue baca dari itunya tuh, baca dari sinopsisnya tertarik banget dari India cuy. Ini janjinya fantasi doang ya, dan dari light novel. Jadi dia tuh light novelnya itu dijual banyak cuy, laku banyak itu. Dari light novel udah laku banyak ya, dari si isekai ini. Dan jadinya karena light novel yang terjual banyak, dan jadinya dimutasi menjadi anime cuy ya. Dan sini gue yang itu biasanya isekai kita jadi action atau apa gimana gitu cuy ya. Sini dia itu, nih gue bacain dulu ya biar kan tau lah gue tertariknya tuh di mana ya, karena gue tertariknya sama anime ini ketika gue baca sinopsisnya cuy ya. Dan ya seorang farmakologis cuy ya, sekaligus peneliti muda dari Jepang meninggal karena terlalu banyak kerja. Dia berinkarnasi ke dunia paralel yang tampak seperti dunia abad pertengahan Eropa. Dia berinkarnasi menjadi apoteker pemula berusia 10 tahun yang berguru kepada apoteker istana yang terkenal. Ia memiliki keterampilan luar biasa dari kemampuan untuk melihat uh, keterampilan luar biasa dari kemampuan untuk melihat melalui penyakit, penciptaan materi hingga penghapusan materi. Ia hidup di tengah seluruh masyarakat di mana praktik medis diragukan, harga yang tinggi melalui monopoli serikat apoteker, dan obat-obatan yang tidak terjangkau untuk rakyat jelata. Dia diizinkan oleh kaisar wanita pada waktu itu untuk membuka apotek di sudut kota. Dia ingin menghapus penipuan yang tengah melanda dunia aja, dan memberi obat yang benar efektif kepada rakyat jelata yang dikembangkan menggunakan farmakologis masa kini. Secara teknis, apoteker kecil itu melakukan kecurangan dengan menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk obat-obatan inovatif sambil membantu orang-orang di dunia paralel. Sebuah kisah tentang menjadi sebuah kehidupan baru yang penuh pada saat ini cuy ya. Jadi ini yang gue tertarik itu cuy. Nah ini yang gue tertarik itu dia reinkarnasi, dia seorang ilmuwan ya, dokter ilmuwan cuy ya, tentang obat-obatan. Dia meninggal karena terlalu banyak bekerja, dan dia reinkarnasi biasanya jadi pahlawan action ya. Ini jadi dokter gitu cuy, jadi apoteker, jadi dokter ngeracik obat-obatan, di mana dia tuh dia debat reinkarnasi di abad pertengahan cuy, yang gua serunya cuy, di mana tuh ya zaman dulu tuh itu ya masa di dunia ini tuh di paralel ini
obat diragukan cuy ya, karena emang pada saat itu tuh yang ya media tidak sekuat kayak sekarang gitu ya, media ya kan, dan rakyat-rakyatnya melaksanakan itu kan zaman abad pertengahan ya, zaman dulu gitu ya, yang bisa pinter kayak cukup babat gitu ya udah pasti bukan orang biasa, dan yang sudah pasti orang kaya gitu cuy, yang bisa zaman dulu tuh yang bisa sampai kuliah tuh orang kaya gitu ya. Zaman dulu biasanya tuh sampai SD doang, SD atau SMP, SMA tuh ya, SMA udah pentok tuh udah keren banget gitu ya kalau zaman dulu gitu ya. Nah, dan ya masih gitu itu ya aslinya gitu ya. Nah, ini gue tertariknya karena dia reinkarnasi jadi apoteker aja, jadi dokter. Ini gue pengen tahu nih yang nih seru banget nih ya kan, anime ini bakalan seru banget gitu ya, dan sudah terbukti gitu ya di rak novelnya itu sudah terjual banyak kopi gitu ya, dan ya keren banget cuy. Dan ini tweetnya cuy ya, ini tweetnya ya kan, ini tweetnya ya. Itu informasi yang ketiga cuy. Yang terakhir kita bakalan reaction aja dari Soke Sojo no Virgin the Road ya kan, The Executioner and Her Way of Life cuy ya. Ini dari nanti ini link itunya gua taruh deskripsi cuy ya. Link itunya teasernya ya, link teasernya ini berarti ya, link teaser visualnya gua taruh deskripsi cuy ya. Sini dari Warner Bros Jepang anime cuy ya, ada 1 menit, dan mudah-mudahan tidak copyright cuy. Misalnya lagi gue bahas gini pas gue ngomong play abis itu ke trim ya, langsung ending gue pembahasan udah habis nge-reaction ininya ya, berarti copyright gitu cuy ya, karena kemarin lagi itu Scarlet Nexus itu copyright cuy ya, gue reaction trailer ya, dan ini enggak. Oke, 1 2 3. Oke, dimulai dengan ini G. Oke. Oh, saya ngerti apa. Oke. First time. 清く正しく強い瞬間、そして処刑人よ。 Oh, TV anime confirm dia the executioner ya. Executioner sih itu ya, si ya pembersih executioner gitu ya. Oh, people from another world. Oh, what? 異世界人は私たち処刑人が根絶すべき禁忌指定よ。 Ini dia ngejelasin dari sinopsis saya. Oh, ini Akari itu tadi menonya cuy, dia dari 2 karakternya cewek cuy ya. Oh, itu cuplikan lah ya yang ada di source nanti yang bakalan dijadiin anime coy. Oh, itu Meno-chan. Oh, itu ya dari trailer ya, keren cuy ya. Cuman gua kalau karakter dua-duanya cewek, tidak ada karakter cowoknya cuy ya, sorry aja nih cuy ya, gua agak kurang tertarik gitu ya cuy. Misalnya kalau ya kalau pertama cewek kayak maju nonton tapi gua seru ya, gua nonton itu seru kayak maju nonton tapi seru ya. Tapi kalau kayak agak kurang gitu kalau tidak cewek ya, ada ceweknya tidak ada cowoknya gitu cuy ya. Dan gua ngerinya kok 2 karakter cewek semua, itu karakter cewek semua tuh ngerinya gitu ya, ngerinya itu Yuri gitu ya cuy ya. Tapi dari genrenya sih enggak cuy ya, udah enggak Yuri karena gua ngeri aja ya cuy ya. Jadi gua tau nih gue aduh Yuri cok ya kan, ya mudah enggak cuy ya, mudah enggak. Dan ya mungkin ya itu aja cuy, ini kita tungguin aja, ini bakalan seru cuy, ini bakalan seru ya, ini bakalan seru, ini kalian tandain ya 2022 ya kan. Itu nih Soke Sojo no Virgin Road cuy ya, itu Soke Sojo no Virgin Road, dan 2022 itu ada ini, terus ada The Legend of Shield Hero ya, Taten no Yusa, jangan lupa tungguin 2022 cuy ya, April Taten no Yusa cuy ya keluar. Dan ini kita belum tahu kapan cuy ini. Wah, ini sih gue nunggu yang ini sih, ini ini seru sih, ini bakal seru cuy ya, tapi masih tinggi ya, masih tidak diketahui kapan cuy. Jadi mungkin itu aja berjumpa kita pada video kali ini cuy ya. Kalau suka video ini jangan lupa di like dan subscribe, dan terima kasih udah nonton sampai habis. Sekian dari gua, goodbye, dadah.